Karangantu, Serang, Banten. Di balik tenangnya perairan ini, laut menyimpan luka, dua ancaman utama menggerogoti kehidupan pesisir, alat tangkap ilegal, dan hilangnya hutan mangrove. Arat, alat tangkap mirip troll mini, kembali marak digunakan di Karangantu. Padahal, sejak 2015, penggunaannya dilarang oleh pemerintah karena merusak ekosistem dasar laut. Arat mungkin ya sebagian agak simpel kok nangkapnya dibandingkan dengan jaring tradisional. Kenapa jaring tradisional kan agak lama tangkapnya, sehari bikin dapat sekian kilo. Kalau arat kan ya otomatis kita agak lumayan lah pendapatan. Arat menyapu habis ikan kecil, biota karang, bahkan benih ikan, tak hanya merugikan nelayan lain, tapi juga merusak rantai kehidupan laut. Dan pemerintah pun tak hanya diam. Bapak Yudi selaku Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Banten menjelaskan bagaimana respon pemerintah. Yang tentunya adalah memberikan kesadaran, sosialisasi terkait pentingnya penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan. Yang kedua, kami sudah beberapa kali memberikan bantuan kepada masyarakat di sini untuk menggunakan alat tangkap yang ramah di lingkungan dan mengganti alat tangkap arat. Dan kemudian yang ketiga adalah melakukan penegakan hukum. Jadi karena ini masuk kategori alat tangkap dilarang, itu ada aturan yang membuat nelayan itu jerak tidak menggunakan alat tangkap ini. Jadi bisa sampai ke bentuknya pidana ataupun penyitaan. Tentu sedih jika melihat isu tersebut. Terlebih lagi, adanya ancaman dari daratan pesisir Karangantu. Selama bertahun-tahun, penebangan mangrove secara liar yang dilakukan oleh tangan-tangan tak bertanggung jawab telah mengerus pelindung alami pantai ini. Pak Eko, selaku nelayan Karangantu, merasakan bagaimana bermanfaatnya tumbuhan mangrove ini. Sebenarnya fungsi mangrove itu bagus ya buat kita yang ada di pesisir, karena juga buat salah satu pemecah ombak yang nggak langsung masuk ke dalam. Semakin menyusut luas mangrove Karangantu dalam 5 tahun terakhir. Akibatnya, abrasi semakin parah dan nelayan pun kehilangan habitat ikan. Melihat isu penebangan mangrove di Karangantu, ini tanggapan pemerintah. Memang sangat disayangkan mangrove yang sudah ada sebagus ini ada beberapa bagian yang rusak karena ditebang oleh masyarakat. Hal ini dikarenakan memang karena kebutuhan, terutama kebutuhan untuk bahan bakar. Jadi mangrove ini digunakan untuk kayu bakar untuk memasak keperluan sehari-hari. Sebagai masyarakat sekitar, penebangan mangrove ini tentu menjadi hambatan. Pak Eko sebagai nelayan Karangantu pun senang dengan adanya solusi dari pemerintah. Bahkan ada penanaman di awal itu mungkin di pembibitan dulu, setelah bibit sudah cukup umur untuk penanaman kita langsung tanam. Ada juga saya pemerintah yang saya peduli sama kita juga yang untuk warga di pesisir pantai ini memang harusnya memang ada seperti itu, harusnya ada seperti ini. Apa mangrove seperti ini memang harus ada. Pak Yudi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Banten pun mengatakan bahwa pihak pemerintah melakukan berbagai program tahunan untuk mengembalikan budidaya mangrove seperti aslinya. Di depan kami ada kepala seksi yang menangani konservasi. Jadi setiap tahun kami selenggarakan, pertama adalah sosialisasi, yang kedua adalah penanaman mangrove dari bibit mangrove yang ada, dan ketiga adalah pemanfaatan mangrove dari biji maupun daun. Demikian. Karangantu tidak hanya soal laut dan pohon, ia adalah rumah bagi nelayan, anak-anak, dan masa depan Banten. Jika kita tak bergerak sekarang, buka di laut ini bisa menjadi kehilangan yang abadi.